Selamat datang di Senandika Filsafat, ruang hening bagi jiwa yang ingin memahami diri. Mungkin hari ini Anda merasa jenuh dengan hiruk-pikuk manusia. Ada kelelahan yang tak selalu bisa dijelaskan, bukan karena benci, tetapi karena jiwa membutuhkan jeda. Para filsuf Stoik berkata bahwa manusia yang bijak bukanlah ia yang menolak dunia, melainkan ia yang mampu berdamai dengan jarak. Kadang, menjauh bukan bentuk pelarian, melainkan cara untuk kembali mengenal diri sendiri. Dalam kesunyian, kita belajar membedakan antara kesepian dan ketenangan. Kita menyadari bahwa tidak semua pertemuan menambah makna dan tidak setiap keramaian membawa kebahagiaan. Maka pada episode kali ini, mari kita renungkan 10 alasan mengapa Anda tidak suka berada di sekitar orang lain. Bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk memahami bahwa bahkan dalam kesendirian, ada kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan. Ini adalah Senandika Filsafat, tempat di mana keheningan berbicara lebih jujur dari kata-kata. Poin 1. Kelelahan sosial di era digital. Pernahkah Anda merasa lelah meski hari itu tidak banyak berbicara dengan siapapun? Lelah, bukan karena tubuh bekerja, melainkan karena pikiran tidak pernah berhenti bersentuhan dengan dunia. Kita hidup di masa di mana jarak tak lagi menghalangi percakapan. Dunia tersambung dalam genggaman, dan manusia menjadi makhluk yang selalu terhubung. Namun anehnya, semakin banyak yang merasa terputus. Inilah paradoks era digital. Semakin mudah kita berinteraksi, semakin sulit kita merasa benar-benar dekat. Setiap hari, kita menyerap potongan kehidupan orang lain. Ada yang tertawa di Bali, ada yang menangis di Jakarta, ada yang sukses di usia muda, ada yang menua tanpa pencapaian. Semua hadir bersamaan di layar kita, membanjiri pikiran, memicu perbandingan dan tanpa sadar, mengikis ketenangan batin. Kita menatap layar lebih lama daripada menatap wajah orang yang kita cintai. Kita mengetik lebih sering daripada kita berbicara, dan di antara tumpukan percakapan digital, banyak dari kita kehilangan makna sejati dari kata bertemu. Stoikisme pernah mengingatkan kita, gangguan tidak datang dari hal-hal di luar, melainkan dari cara kita memandangnya. Namun kini, gangguan itu datang tanpa diundang, melalui notifikasi, pesan, komentar, dan ekspektasi sosial yang tak pernah berhenti menuntut kita untuk selalu hadir. Kita diajarkan bahwa aktif berarti ada, tapi apakah benar demikian? Apakah keberadaan digital sama dengan keberadaan yang utuh, yang sadar, yang hadir sepenuhnya dalam kehidupan nyata? Kelelahan sosial di era digital bukan hanya soal kelebihan interaksi, melainkan tentang kehilangan kendali atas ruang batin kita sendiri. Setiap notifikasi kecil seperti ketukan di pintu kesadaran memaksa kita keluar dari hening yang menenangkan dan menjerumuskan kita ke lautan percakapan tanpa arah. Lalu, kapan terakhir kali Anda benar-benar hening? Bukan sekadar mematikan ponsel, tetapi mematikan dunia luar agar bisa mendengar suara dalam diri. Dalam kesunyian itulah jiwa menemukan kembali keseimbangannya. Seperti air yang jernih setelah badai reda, pikiran pun menjadi bening ketika kita memberi ruang untuk diam. Menjauh dari keramaian digital bukan berarti mengasingkan diri. Itu adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk menolak menjadi bagian dari arus yang terus mengalir tanpa tujuan. Hidup tidak harus selalu disiarkan. Tidak semua momen perlu dibagikan, dan tidak semua pemikiran harus dipublikasikan. Ada keindahan dalam menjaga sebagian hidup tetap menjadi rahasia antara diri dan semesta. Marcus Aurelius, salah satu tokoh besar Stoikisme, menulis dalam Meditations, "Tenangkan dirimu. Biarkan segala sesuatu di sekitarmu bergejolak, tetapi jangan biarkan dirimu terguncang." Kalimat itu terasa semakin relevan hari ini, di tengah dunia yang terus berisik. Menjadi tenang bukan lagi hal alami, melainkan sebuah keterampilan yang harus dilatih. Kelelahan sosial di era digital adalah tanda bahwa jiwa sedang meminta jeda. Ia lelah menjadi saksi atas begitu banyak kehidupan, tapi belum sempat hidup untuk dirinya sendiri. Maka sesekali, berhentilah menatap layar. Hentikan sejenak pencarian tanpa arah di dunia maya. Tatap langit, dengarkan detak jantungmu, dan sadari bahwa keberadaanmu tak pernah bergantung pada sinyal atau koneksi apapun. Di balik kesunyian yang Anda hindari, sesungguhnya ada kedamaian yang Anda cari. Dan mungkin di sanalah, di antara keheningan dan kesadaran, Anda akan menemukan kembali arti menjadi manusia yang hadir
bukan sekadar terlihat. Poin 2, kebutuhan untuk otentisitas. Pernahkah Anda merasa asing di tengah keramaian? Bukan karena orang lain menjauh, tetapi karena Anda merasa harus menjadi seseorang yang bukan diri Anda sebenarnya. Di dunia modern yang dipenuhi pencitraan, otentisitas menjadi diri sendiri telah berubah menjadi kemewahan yang langka. Kita hidup di zaman di mana manusia berlomba untuk tampak baik, bukan untuk menjadi baik. Di mana kejujuran kadang tampak lebih berisiko daripada kepalsuan yang diterima banyak orang. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya muncul ketika tindakan, pikiran, dan nilai-nilai kita selaras. Namun hari ini, banyak dari kita hidup dalam ketidaksesuaian itu. Berkata iya saat hati ingin berkata tidak, tersenyum ketika jiwa sedang rapuh, dan menyesuaikan diri demi diterima oleh dunia yang bahkan tak kita pahami sepenuhnya. Kita mengedit foto agar terlihat bahagia, menyusun kalimat agar terdengar bijak, dan menyembunyikan sisi gelap diri agar tak dihakimi. Tetapi semakin kita mencoba menjadi versi terbaik bagi orang lain, semakin jauh kita tersesat dari versi sejati diri sendiri. Ada kelelahan batin yang muncul dari terus-menerus berpura-pura. Bukan karena kita ingin menipu, tetapi karena kita diajarkan sejak lama bahwa penerimaan lebih penting daripada kejujuran. Padahal, bukankah kita semua lahir otentik, dengan keunikan, ketidaksempurnaan dan jalan hidup masing-masing? Lalu mengapa kita begitu takut menampakkannya? Stoik seperti Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi bebas, jadilah dirimu sendiri." Kebebasan yang sejati bukanlah kemampuan untuk melakukan apapun yang kita mau, melainkan keberanian untuk hidup sesuai nilai yang kita yakini tanpa bergantung pada penilaian orang lain. Di dunia yang terus menilai, keberanian menjadi diri sendiri adalah bentuk perlawanan yang sunyi. Namun, menjadi otentik bukan berarti menolak perubahan. Otentisitas bukan tentang bersikeras pada ego, tetapi tentang kesetiaan terhadap esensi diri, nilai-nilai yang membentuk siapa kita sebenarnya. Kita bisa tumbuh, berubah, belajar, bahkan gagal, tetapi tetap jujur dalam setiap langkah itu. Karena yang menipu diri sendiri bukanlah ketidaksempurnaan, melainkan kepura-puraan. Banyak dari kita kini hidup dalam kabut ekspektasi sosial. Harus sukses di usia tertentu, harus bahagia setiap saat, harus punya jawaban untuk setiap pertanyaan. Padahal kebijaksanaan sering lahir dari pengakuan bahwa kita tidak selalu tahu segalanya. Otentisitas adalah keberanian untuk berkata, "Inilah aku, dengan segala ketidaksempurnaan dan ketulusanku." Dalam kesunyian, kita bisa menelusuri kembali siapa diri kita tanpa topeng. Kita bisa bertanya dengan jujur, apakah aku hidup seperti yang kuinginkan atau hanya mengikuti skenario yang orang lain tulis untukku? Seringkali, kita lebih takut kehilangan penerimaan daripada kehilangan diri sendiri. Tapi pada akhirnya, pengakuan dari dunia tidak akan pernah menenangkan hati yang tahu bahwa ia sedang berpura-pura. Menjadi otentik memang tidak mudah. Dunia mungkin tidak selalu menyambut kejujuran dengan tepuk tangan. Tetapi seperti yang diyakini para filsuf Stoik, hidup yang selaras dengan alam, dengan kodrat diri, adalah hidup yang paling damai. Ketika tindakan dan pikiran kita selaras dengan nilai yang benar, kita tak lagi memerlukan pengakuan dari luar, karena kedamaian itu muncul dari dalam, dari kesadaran bahwa kita hidup setia pada diri sendiri. Maka, jika hari ini Anda merasa ingin menjauh dari keramaian, mungkin bukan karena Anda membenci orang lain, mungkin karena jiwa Anda sedang rindu akan kejujuran. Rindu untuk berbicara tanpa menyembunyikan luka, untuk hadir tanpa topeng, untuk mencintai tanpa peran. Dunia modern mungkin membuat keaslian tampak kuno, tapi di tengah hiruk pikuk kepalsuan, justru keaslianlah yang paling bernilai. Dan ketika Anda berani menjadi diri sendiri, bukan versi yang diharapkan dunia, tetapi versi yang jujur dan sadar, saat itulah Anda benar-benar merdeka. Karena pada akhirnya, otentisitas bukan tentang bagaimana Anda dilihat, melainkan tentang bagaimana Anda hidup dengan damai bersama diri sendiri. Inilah senandika filsafat, suara dari dalam diri, yang mengingatkan kita bahwa menjadi diri sendiri sepenuhnya adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Poin 3. Kelebihan empati, kekurangan energi. Pernahkah Anda merasa lelah tanpa alasan yang jelas? Bukan karena pekerjaan,
bukan pula karena tubuh yang letih, tapi karena terlalu banyak merasakan, terlalu banyak menanggung emosi yang bukan milik Anda. Di dunia yang semakin berisik, menjadi pribadi yang peka adalah anugerah sekaligus ujian. Anda memahami orang lain dengan dalam, bisa membaca kesedihan di balik senyum, mendengar keresahan di balik kata, "Aku baik-baik saja." Tapi di sisi lain, kepekaan itu membuat Anda menyerap terlalu banyak hal, hingga akhirnya Anda kehabisan energi untuk diri sendiri. Empati adalah jembatan antara hati manusia, tapi bagi sebagian orang, jembatan itu terlalu sering dilewati hingga rapuh oleh beban emosi orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk berbelas kasih tanpa kehilangan kendali. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jadilah seperti batu karang yang tetap kokoh meski ombak menerpanya tanpa henti." Namun, bagi jiwa yang sensitif, setiap ombak terasa seperti hantaman besar, karena mereka tidak hanya melihat penderitaan, tapi ikut merasakannya. Hidup dengan empati berlebih berarti hidup dengan pintu hati yang selalu terbuka. Dan seperti rumah dengan pintu terbuka, siapapun bisa masuk, membawa cerita, kesedihan, bahkan kegelapan mereka sendiri. Anda mendengarkan, menenangkan, menampung, hingga perlahan ruang batin Anda menjadi sesak. Di titik itulah kelelahan emosional mulai muncul. Anda merasa berat tanpa tahu mengapa. Anda ingin menolong semua orang, tapi akhirnya kehilangan tenaga untuk menolong diri sendiri. Empati seharusnya menjadi sumber kedamaian, bukan sumber penderitaan. Tetapi ketika kita tidak tahu cara menyeimbangkannya, empati berubah menjadi beban. Dunia modern memperparah hal ini. Media sosial membuat kita terus terpapar pada kesedihan massal, berita duka, tragedi, kemarahan kolektif. Dalam satu hari, kita bisa merasakan 10 jenis kesedihan yang tidak pernah kita alami secara langsung. Jiwa yang peka menyerap semuanya, dan tanpa sadar, energi terkuras habis untuk merasakan dunia. Stoikisme tidak meminta kita menjadi dingin atau acuh. Ia mengajarkan keseimbangan untuk peduli tanpa tenggelam di dalamnya. Empati yang sehat adalah empati yang memiliki batas, bukan tembok tinggi yang menolak, tetapi pagar lembut yang melindungi. Kita bisa memahami penderitaan orang lain tanpa menjadikannya milik kita. Kadang, cara terbaik membantu seseorang bukan dengan ikut menangis bersamanya, tetapi dengan tetap tenang, agar ada satu jiwa yang kuat di tengah badai. Ada kalanya Anda harus mundur sejenak, bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda tahu bahwa belas kasih yang tulus hanya bisa lahir dari jiwa yang utuh. Seperti wadah air yang tak pernah diisi kembali, hati yang terus memberi tanpa sempat beristirahat akhirnya akan mengering. Maka belajarlah memberi tanpa kehilangan diri. Dengarkan tanpa harus menanggung. Rasakan tanpa harus hancur. Tidak semua luka membutuhkan tangan Anda untuk menyembuhkan. Tidak semua kesedihan harus Anda tanggung. Kadang, empati sejati adalah saat kita tahu kapan harus hadir dan kapan harus berhenti, agar cinta tidak berubah menjadi beban. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang lelah karena terlalu peduli. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang bijak, yang mampu mencintai tanpa kehilangan keseimbangan. Seperti yang dikatakan Seneca, belas kasih yang bijak tidak menenggelamkan hati, tetapi menuntun pada tindakan yang tenang dan berguna. Jadi, jika Anda merasa letih karena terlalu banyak memahami orang lain, ketahuilah, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa hati Anda masih hidup. Hanya saja, bahkan hati yang paling lembut pun butuh perlindungan. Ambillah jarak bila perlu. Heningkan diri. Isi kembali energi Anda dengan keheningan, dengan doa, dengan hal-hal kecil yang menenangkan jiwa, karena hanya hati yang damai, yang mampu memancarkan empati yang benar-benar menyembuhkan. Dan pada akhirnya, empati bukan tentang seberapa banyak Anda merasakan, tetapi seberapa dalam Anda mampu memahami, tanpa kehilangan diri di tengahnya. Inilah senandika filsafat, ruang untuk mereka yang merasa terlalu dalam, berpikir terlalu jauh, dan mencintai terlalu banyak. Di sini kita belajar satu hal sederhana, bahwa menjaga diri juga adalah bentuk kasih sayang yang tertinggi. Poin 4. Kekecewaan terhadap relasi dangkal. Pernahkah Anda merasa dikelilingi banyak orang namun tetap merasa sepi? Di tengah tawa percakapan dan notifikasi yang tak pernah berhenti, ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh siapapun. Ruang itu bernama kedalaman.
sesuatu yang kini menjadi langka dalam hubungan manusia modern. Kita hidup di zaman di mana komunikasi menjadi mudah, tetapi koneksi menjadi rapuh, di mana kata teman bisa muncul hanya dengan satu sentuhan jari, namun pertemanan sejati sulit ditemukan. Hubungan manusia kini lebih sering berputar di permukaan basa-basi, kesan singkat, dan keintiman yang palsu. Banyak orang berbicara, tapi sedikit yang benar-benar mendengarkan. Banyak yang ingin hadir, tapi hanya sebatas ketika nyaman. Dalam relasi yang dangkal kita berperan, bukan berjiwa. Kita berbagi kisah tanpa benar-benar membuka hati. Kita saling melihat, tapi jarang benar-benar saling mengenal. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari kesadaran akan nilai diri, bukan dari pencarian pengakuan luar. Maka ketika seseorang merasa kecewa terhadap hubungan yang dangkal, itu bukan tanda kesombongan. Itu adalah tanda bahwa jiwanya sedang merindukan sesuatu yang lebih bermakna. Kedalaman adalah kebutuhan batin manusia. Kita tidak diciptakan hanya untuk bertukar kata, tapi untuk berbagi makna. Namun dunia modern telah mengubah makna kedekatan menjadi sekadar interaksi. Di media sosial kita berbagi potongan hidup, bukan kehidupan itu sendiri. Kita tampilkan senyum, tapi sembunyikan air mata. Kita berbagi pencapaian, tapi diam dalam kesedihan. Akibatnya, hubungan menjadi seperti kaca, tampak jernih tapi mudah pecah. Dalam filsafat Stoik, ada nasihat penting. Jangan menilai hubungan dari banyaknya waktu yang dihabiskan, tapi dari ketulusan yang dihadirkan. Hubungan yang bermakna bukan tentang seberapa sering kita berbicara, tapi seberapa dalam kita memahami satu sama lain. Namun, di tengah budaya cepat dan instan, keintiman emosional membutuhkan kesabaran yang tak lagi dianggap relevan. Orang ingin mendengar cerita, tapi enggan menampung luka. Mereka ingin dekat, tapi takut terlibat. Maka wajar jika banyak dari kita merasa kecewa. Kecewa karena mencari kedalaman di lautan yang dangkal. Karena berharap menemukan ketulusan di tengah dunia yang sibuk memoles citra. Tapi jangan biarkan kekecewaan itu membuat hati menjadi dingin. Karena kehilangan harapan terhadap manusia berarti kehilangan sisi lembut dari diri kita sendiri. Kekecewaan adalah pengingat bahwa kita masih peduli, bahwa jiwa kita masih mencari keaslian dalam hubungan yang tulus. Mungkin jalan keluarnya bukan dengan menutup hati, tetapi dengan memperbaiki cara kita membuka diri. Jangan mencari banyak hubungan, carilah hubungan yang benar. Jangan mencari mereka yang selalu hadir di saat bahagia, tapi mereka yang tetap diam bersama kita di tengah sunyi. Kedalaman tidak diciptakan oleh frekuensi pertemuan, melainkan oleh kejujuran yang diizinkan tumbuh di antara dua hati. Dalam diam, kita bisa merenungkan berapa banyak waktu yang telah kita habiskan untuk mempertahankan hubungan yang hanya membuat kita semakin hampa. Stoikisme mengajarkan keseimbangan, untuk tetap terbuka tapi tidak bergantung, untuk tetap peduli tapi tidak larut. Kita tidak bisa mengubah cara orang lain mencintai, tapi kita bisa memilih cara kita memberi makna. Kadang, kesendirian lebih menenangkan daripada kebersamaan yang hampa, karena di dalam sunyi, kita bisa berbicara dengan diri sendiri, tanpa takut dihakimi, tanpa perlu berpura-pura kuat. Dan dari keheningan itu, kita belajar bahwa kualitas hubungan tidak diukur dari jumlah orang yang mengenal kita, tetapi dari seberapa sedikit orang yang benar-benar memahami kita. Jadi, jika hari ini Anda merasa kecewa pada hubungan yang terasa dangkal, jangan terburu-buru menyesali empati Anda. Itu tanda bahwa Anda masih memiliki hati yang dalam, hati yang menolak untuk hidup di permukaan. Rawatlah hati itu, jaga kepekaan itu, dan ketika tiba waktunya, Anda akan menemukan orang-orang yang berbicara dengan frekuensi yang sama, mereka yang tidak takut menyelam lebih dalam di lautan makna yang Anda rindukan. Karena pada akhirnya, hubungan yang sejati bukan tentang siapa yang paling sering hadir, tapi siapa yang benar-benar tinggal, bahkan ketika semua orang memilih pergi. Inilah senandika filsafat, ruang untuk mereka yang lelah dengan basa-basi, namun tak ingin berhenti berharap pada kejujuran. Di sini kita belajar bahwa kedalaman bukan kelemahan, melainkan cermin dari hati yang masih hidup dan berani mencintai dengan sungguh-sungguh. Poin 5. Ketidakselarasan nilai. Pernahkah Anda merasa asing di tempat yang dulu terasa akrab?
Lingkungan yang sama, wajah-wajah yang tak berubah. Tetapi tiba-tiba semuanya terasa berbeda, seolah jiwa Anda tak lagi seirama dengan dunia di sekitar. Itulah tanda dari sebuah pergeseran, ketika nilai-nilai dalam diri mulai tumbuh, namun dunia di luar tetap ingin Anda menjadi seperti dulu. Dalam perjalanan hidup, akan tiba saat di mana kita tidak lagi cocok dengan lingkungan yang dulu membuat kita nyaman. Bukan karena kita menjadi lebih baik, atau mereka menjadi lebih buruk, tapi karena arah hidup kita mulai berbeda. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati muncul ketika kita mulai memahami apa yang benar-benar bernilai. Namun kesadaran itu seringkali datang dengan harga, rasa sepi. Ketika Anda mulai menolak ikut-ikutan, ketika Anda tak lagi tertarik pada percakapan kosong, atau ketika Anda memilih untuk tenang di saat orang lain berlomba bicara, Anda mungkin akan dianggap aneh. Tapi justru disitulah tanda bahwa Anda sedang tumbuh. Dunia modern sering menilai kesuksesan dari apa yang terlihat, jabatan, harta, pengakuan, dan jumlah pengikut. Sementara hati yang berpegang pada nilai-nilai sejati mencari sesuatu yang lebih dalam, integritas, kejujuran, ketenangan, dan makna. Ketika dua pandangan ini bertemu, yang satu mengejar citra, yang satu mencari kebenaran, maka ketidakselarasan pun tak terelakkan. Banyak orang memilih menyesuaikan diri agar tidak kehilangan penerimaan. Mereka menekan prinsipnya, menutup suara hatinya, demi tetap menjadi bagian dari lingkaran sosial. Tapi sesungguhnya, tidak ada yang lebih melelahkan daripada berpura-pura sejalan dengan sesuatu yang bertentangan dengan nurani. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika seseorang dapat menunjukkan kepadamu bahwa pandanganmu salah, terimalah kebenaran dengan senang hati. Namun jangan biarkan arus kebodohan menyeretmu hanya agar terlihat sama." Kalimat itu mengingatkan kita bahwa kesetiaan pada nilai bukanlah kesombongan, melainkan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Ketidakselarasan nilai tidak selalu berarti perpecahan. Kadang, itu hanya pertanda bahwa kita harus mengambil jarak agar tidak kehilangan arah. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh kompromi, mempertahankan nilai-nilai moral sering terasa seperti berlari melawan arus. Tapi bukankah keteguhan justru diuji di saat mayoritas memilih arah yang berlawanan? Menjadi selaras dengan nilai bukan berarti menjadi keras kepala. Artinya kita sadar kapan harus menyesuaikan dan kapan harus berdiri tegak. Kita bisa tetap menghormati orang lain tanpa harus meniru jalan mereka. Kita bisa tetap bersikap lembut tanpa kehilangan prinsip. Kadang kita harus berani berjalan sendiri, bukan karena ingin menjauh, tapi karena tak ingin tersesat. Ketika lingkungan Anda mulai terasa sempit, ketika percakapan kehilangan makna, atau ketika kebenaran terasa tidak populer, jangan terburu-buru mengira Anda yang salah. Bisa jadi Anda hanya sedang naik ke tingkat kesadaran yang baru. Stoikisme tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna, tetapi untuk hidup dengan selaras antara pikiran, perkataan, dan tindakan. Nilai bukan sekadar konsep, melainkan kompas moral yang menuntun langkah kita ketika arah dunia terasa kabur. Dan ketika nilai itu sudah mendarah daging, kita tak lagi membutuhkan validasi dari luar. Kita mulai hidup bukan untuk disukai, tapi untuk berarti. Hidup yang selaras dengan nilai memang sunyi, tapi itu kesunyian yang menenangkan. Bukan karena sepi, tapi karena jujur. Karena sesungguhnya kedamaian bukan datang dari diterima banyak orang, melainkan dari keyakinan bahwa kita tidak mengkhianati diri sendiri. Jadi, jika hari ini Anda merasa tidak cocok dengan lingkungan sekitar, jangan buru-buru mengubah diri. Periksa dulu. Apakah ketidakselarasan itu berasal dari keangkuhan atau dari pertumbuhan batin? Jika karena pertumbuhan, maka peluklah perubahan itu dengan tenang. Sebab setiap jiwa yang mencari kebenaran pasti akan berjarak dari keramaian sebelum akhirnya menemukan tempat yang sejalan. Ketika nilai menjadi cahaya, kesendirian bukan lagi beban, melainkan jalan menuju keutuhan. Inilah Senandika Filsafat, tempat di mana kita belajar untuk tidak takut menjadi berbeda, selama perbedaan itu lahir dari ketulusan hati dan keyakinan akan kebaikan. Karena di dunia yang sibuk menyesuaikan diri, menjadi selaras dengan nilai adalah bentuk keberanian yang paling indah. Poin 6. Kebisingan yang melebihi suara hati. Pernahkah Anda merasa sulit mendengar diri sendiri?
Bukan karena telinga Anda tertutup, tapi karena dunia terlalu berisik. Berisik dengan pendapat, tuntutan, ambisi, dan ekspektasi yang terus bersahutan. Hingga suara hati yang lembut tenggelam di antara gema keramaian itu. Kita hidup di zaman yang tidak pernah benar-benar diam. Pagi dimulai dengan notifikasi, siang dipenuhi percakapan, malam diakhiri dengan layar yang menyala. Dunia seolah takut pada keheningan, seolah diam berarti hilang dan sunyi berarti kesepian. Padahal justru dalam diam, manusia bisa mendengar dirinya paling jernih. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian sejati datang bukan dari luar, tapi dari ketenangan batin. Marcus Aurelius menulis, "Pergilah ke dalam dirimu. Di dalam batin manusia ada sumber kebaikan yang tidak pernah kering. Namun, untuk sampai ke sumber itu, kita harus berani melewati kebisingan. Kebisingan modern bukan hanya suara yang terdengar oleh telinga, tapi juga suara yang menghuni pikiran. Suara perbandingan, suara ketakutan, suara tuntutan. Agar selalu menjadi lebih sukses, lebih menarik, lebih disukai, kita terus dikejar oleh dunia yang meminta kita tampil. Berbicara lebih keras, berpendapat lebih banyak, bergerak lebih cepat, hingga lupa bahwa tidak semua hal perlu dijawab dan tidak semua reaksi harus segera diberikan. Dalam kebisingan seperti itu, hati perlahan kehilangan suaranya. Ia tetap berbicara, namun kita tak lagi mendengar. Mungkin itu sebabnya banyak orang merasa hampa meski hidupnya tampak penuh. Karena di balik segala kesibukan dan sorak-sorai dunia, ia kehilangan percakapan paling penting, percakapan dengan dirinya sendiri. Hati bukanlah suara yang berteriak, ia adalah bisikan, dan bisikan tidak bisa didengar di tengah keramaian. Untuk mendengarnya kita perlu hening. Tetapi di dunia yang mengagungkan kecepatan, keheningan dianggap tidak produktif. Kita takut berhenti karena khawatir tertinggal. Padahal dalam berhenti justru kita menemukan arah. Stoikisme mengingatkan kita untuk menenangkan pikiran seperti danau yang tenang. Air yang tenang memantulkan bayangan langit dengan jernih, sementara air yang bergolak hanya menampilkan kekacauan. Begitu pula dengan hati manusia. Selama ia berisi, ia tak akan mampu memantulkan kebenaran. Maka, terkadang kita perlu menarik diri dari hiruk-pikuk, bukan untuk lari, tapi untuk membersihkan pandangan. Diam bukan bentuk kelemahan, tapi bentuk kekuatan yang lembut. Karena hanya jiwa yang tenang yang bisa melihat dengan jelas. Dunia akan terus berbicara. Ia akan memanggil Anda dengan suara yang keras, menawarkan banyak arah, banyak opini, banyak ketakutan. Tapi pada akhirnya, keputusan paling penting dalam hidup Anda tidak datang dari dunia, melainkan dari suara hati yang sunyi. Sayangnya, banyak orang yang lebih percaya pada kebisingan luar daripada kebijaksanaan batinnya sendiri. Kita belajar mendengar semua orang, tapi lupa mendengar diri sendiri. Padahal hati bukan musuh. Ia adalah penunjuk jalan yang paling setia. Ia berbicara lembut, namun jujur. Ia mungkin tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi selalu membawa kita ke arah yang benar. Maka sesekali matikan dunia di luar. Letakkan ponsel Anda, hentikan notifikasi dan biarkan keheningan berbicara. Di dalam diam itu, Anda akan menemukan jawaban yang tak bisa ditemukan di keramaian manapun. Seperti air yang jernih setelah badai, hati pun akan memantulkan kebenaran ketika diberi ruang untuk tenang. Stoikisme menuntun kita untuk tetap tenang di tengah riuh dunia, bukan dengan menolak suara, tapi dengan memilih mana yang layak didengarkan. Hidup tidak mengharuskan kita untuk terus berbicara. Kadang, kebijaksanaan justru lahir dari diam yang penuh kesadaran. Karena hanya dalam keheningan, kita bisa benar-benar memahami arah langkah kita sendiri. Jadi, jika dunia terasa terlalu bising, jangan takut menarik diri. Keheningan bukan pelarian, melainkan pemulihan. Dengarkan kembali suara hati Anda, sebab di sanalah letak kejujuran yang paling murni. Dan ketika Anda mampu mendengar diri sendiri, kebisingan dunia tak lagi mampu menguasai Anda. Inilah Senandika Filsafat, ruang di mana kita belajar menenangkan pikiran, menurunkan suara dunia, dan menaikkan suara hati. Sebab dalam diam yang jernih, kita akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan tidak pernah datang dari luar, melainkan dari kedamaian yang kita temukan di dalam diri. Poin 7. Kebutuhan untuk recharging diri. Pernahkah Anda merasa kelelahan meski tidak melakukan apa-apa? Tubuh Anda diam, tapi pikiran terus berlari. Anda tersenyum pada dunia, namun di dalam diri,
Ada bagian yang terasa kosong, seperti lampu yang tetap menyala, padahal sumber dayanya hampir habis. Di dunia yang menuntut produktivitas tanpa henti, kebutuhan untuk beristirahat sering disalahpahami. Kita diajarkan bahwa berhenti adalah tanda kemalasan, bahwa diam berarti ketinggalan. Padahal bahkan alam semesta pun mengenal ritme. Ada siang untuk bekerja, dan malam untuk beristirahat. Stoikisme mengajarkan keseimbangan, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, namun juga tahu kapan harus berhenti. Seperti kata Seneca, kita tidak memiliki waktu yang sedikit, kita hanya banyak menyia-nyiakannya. Salah satu bentuk penyia-nyiaan waktu terbesar adalah terus bergerak tanpa memberi kesempatan bagi diri untuk pulih. Dalam kelelahan yang tidak diakui, jiwa perlahan kehilangan kepekaannya. Kita mulai hidup dengan autopilot, melakukan banyak hal tanpa makna, berbicara tanpa kesadaran, berjalan tanpa arah. Dan tanpa sadar, kita menjadi asing terhadap diri sendiri. Mengisi ulang diri bukanlah bentuk kemewahan, melainkan kebutuhan. Sebab manusia bukan mesin. Kita tidak diciptakan untuk terus menyala tanpa henti. Namun ironisnya, di era modern, kesibukan telah menjadi simbol kebanggaan. Orang yang sibuk dianggap penting, sementara mereka yang memilih diam dan menepi sering dianggap tidak ambisius, bahkan malas. Padahal dalam diam itulah seseorang belajar mengenal dirinya paling dalam. Kita sering lupa bahwa keheningan adalah tempat di mana energi sejati tumbuh. Ketika tubuh beristirahat, pikiran menenangkan diri, dan hati berhenti berdebat dengan dunia. Saat itulah jiwa perlahan terisi kembali. Recharging diri bukan hanya soal tidur yang cukup atau liburan yang menyenangkan. Ia adalah proses spiritual. Sebuah upaya untuk kembali tersambung dengan pusat diri, dengan nilai-nilai yang kita yakini, dan dengan kehidupan yang lebih besar dari sekadar rutinitas. Kadang, kita perlu berjalan sendirian, menjauh dari kebisingan, agar bisa mendengar suara hati yang perlahan memudar. Menepi bukan berarti menyerah. Menarik diri bukan berarti menghindar. Itu adalah bentuk kesadaran bahwa untuk bisa memberi, kita harus lebih dulu penuh. Sama seperti sumur yang perlu diisi sebelum menyalurkan air, manusia pun butuh waktu untuk kembali mengisi ruang batinnya dengan ketenangan. Banyak orang merasa kehilangan arah, bukan karena tidak tahu kemana ingin pergi, tapi karena terlalu lelah untuk berpikir jernih, lelah oleh ekspektasi, oleh pembuktian, oleh peran yang terus dimainkan tanpa jeda. Dalam ajaran Stoik, kita diajak untuk membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Salah satu yang bisa kita kendalikan adalah waktu yang kita berikan untuk diri sendiri. Waktu untuk diam, merenung, dan kembali bernafas. Tidak ada kebijaksanaan yang lahir dari kelelahan. Pikiran yang letih cenderung reaktif, bukan reflektif. Ia lebih mudah tersinggung daripada memahami, lebih mudah marah daripada mengampuni. Karena itu, mengistirahatkan diri adalah bagian dari menjaga kejernihan moral dan mental. Jadi, ketika dunia terus memanggil Anda untuk berlari, ingatlah, tidak semua panggilan harus dijawab. Ada waktunya untuk bergerak, dan ada waktunya untuk berhenti. Bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda bijak. Recharging diri bukan tentang melarikan diri dari kehidupan, tapi tentang kembali ke pusat kehidupan itu sendiri. Kembali ke kesadaran bahwa kita manusia, terbatas, rapuh, namun juga mampu untuk memulihkan diri dengan penuh kesadaran. Maka jika hari ini Anda merasa lelah, jangan lawan kelelahan itu. Dengarkan ia. Mungkin tubuh dan jiwa Anda hanya sedang meminta istirahat, bukan untuk menyerah, tapi untuk pulih. Karena dari setiap diam yang tulus, lahir energi baru yang tenang dan jernih. Inilah Senandika Filsafat, ruang di mana kita belajar bahwa berhenti bukan berarti gagal, dan diam bukan berarti hilang arah. Kadang justru dalam diam itulah kita menemukan arah yang selama ini kita cari. Poin 8. Rasa tidak nyaman dengan kepalsuan sosial. Pernahkah Anda berada di tengah keramaian, tersenyum, berbincang, dan tertawa, namun di dalam diri terasa hampa, seperti sedang memainkan peran yang tidak sepenuhnya milik Anda? Dunia modern adalah panggung besar, dan setiap orang membawa topengnya masing-masing. Ada yang memakai topeng kesuksesan, ada yang menutupi luka dengan tawa, ada pula yang menutupi ketidakpastian dengan keangkuhan. Kita hidup dalam budaya yang lebih sibuk membangun citra daripada membangun diri. Dan pada akhirnya, banyak dari kita yang merasa lelah
bukan karena orang lain tapi karena harus terus berpura-pura. Stoikisme mengajarkan kejujuran batin. Bagi seorang stoik, hidup sejati adalah hidup yang selaras antara kata, pikiran, dan tindakan. Tidak ada topeng, tidak ada sandiwara, hanya kesetiaan pada kebenaran diri. Namun kejujuran semacam itu sering terasa asing di tengah masyarakat yang gemar pada pencitraan. Di dunia yang menilai Anda dari apa yang terlihat, bersikap autentik seringkali tampak seperti pemberontakan. Kita hidup dalam era di mana setiap senyum bisa diatur dengan filter, setiap opini diukur dari jumlah like, dan setiap hubungan diwarnai oleh kesan, bukan kedalaman. Dalam situasi seperti itu, wajar jika hati yang tulus merasa tidak nyaman, karena hati mengenali kebohongan. Bahkan ketika bibir masih mampu tersenyum, ada banyak orang yang terlihat bahagia di depan publik, namun runtuh dalam kesendirian. Ada pula yang tampak percaya diri, tapi sebenarnya haus akan penerimaan. Dunia ini penuh dengan kepalsuan yang halus, begitu halus hingga seringkali kita pun terjebak di dalamnya tanpa sadar. Kepalsuan sosial bukan hanya kebohongan yang disengaja, ia juga bisa hadir dalam bentuk kepura-puraan kecil. Ikut tertawa padahal tidak lucu, menyetujui sesuatu padahal hati menolak, menampilkan kebahagiaan demi terlihat kuat, dan semakin sering kita melakukannya, semakin jauh kita dari kejujuran terhadap diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jadilah apa adanya, sebagaimana alam telah membentukmu. Jangan biarkan pendapat orang lain menentukan siapa dirimu." Kalimat itu sederhana, namun sulit dijalankan di zaman di mana opini orang lain menjadi ukuran nilai diri. Kepalsuan sosial sering tumbuh dari ketakutan, takut ditolak, takut dihakimi, takut terlihat berbeda. Dan ketakutan itu membuat kita menyesuaikan diri secara berlebihan, hingga kehilangan bentuk asli dari kepribadian kita sendiri. Tapi, apa artinya diterima jika yang diterima hanyalah topeng, bukan diri sejati? Dalam kehidupan yang penuh penampilan, kejujuran menjadi kemewahan. Namun, hanya dengan kejujuranlah kedamaian bisa tumbuh. Karena kedamaian tidak mungkin hadir dalam hati yang terus berpura-pura. Ketika Anda mulai merasa tidak nyaman dengan percakapan yang dangkal, dengan basa-basi yang kosong, atau dengan hubungan yang penuh kepura-puraan, itu bukan tanda bahwa Anda sulit bergaul. Itu tanda bahwa jiwa Anda mendambakan keaslian. Bahwa Anda mulai menolak hidup dalam kebohongan. Sekecil apapun bentuknya, menjadi autentik memang tidak mudah. Dunia tidak selalu ramah pada kejujuran, tapi hidup dengan topeng jauh lebih melelahkan daripada hidup dengan kebenaran. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas, tidak karena ingin dipuji, tapi karena ingin hidup tanpa penyesalan. Seorang stoik tidak mencari penerimaan, ia mencari ketenangan. Ia tahu bahwa keaslian mungkin membuatnya kesepian, tapi kepalsuan pasti membuatnya kosong. Maka, jika hari ini Anda merasa tidak cocok dengan kepalsuan sosial, jangan tergesa-gesa mengubah diri. Ketidaksesuaian itu bukan kelemahan, tapi bentuk kejujuran batin yang menolak berpura-pura. Dunia boleh berisik dengan sandiwara, tapi Anda tetap bisa memilih untuk diam dengan jujur. Karena keheningan yang jujur lebih bernilai daripada percakapan yang penuh kepura-puraan. Jadilah diri Anda, meski dunia meminta Anda menjadi sesuatu yang lain. Sebab tidak ada ketenangan yang lebih besar daripada tahu bahwa Anda hidup tanpa menipu diri sendiri. Inilah Senandika, filsafat, tempat di mana kita belajar bahwa menjadi jujur mungkin membuat kita kehilangan banyak hal, namun itu juga satu-satunya cara untuk menemukan diri yang sesungguhnya. Karena sejatinya, lebih baik hidup dalam kejujuran yang sunyi daripada tenggelam dalam kepalsuan yang ramai. Poin 9. Kesadaran akan waktu dan prioritas. Ada masa dalam hidup ketika kita berhenti sejenak, menatap ke belakang, dan bertanya dengan lirih, kemana perginya waktu yang begitu cepat berlalu? Hari berganti minggu, minggu berganti tahun, dan tanpa kita sadari, banyak hal berlalu tanpa sempat benar-benar kita hayati. Kita sibuk mengejar, sibuk membuktikan, sibuk memenuhi ekspektasi, hingga lupa bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dikembalikan. Uang bisa dicari, jabatan bisa diraih, reputasi bisa dibangun kembali. Tetapi waktu yang hilang tidak akan pernah pulih. Seneca menulis,
Kita tidak diberi hidup yang singkat, namun kita yang membuatnya singkat dengan cara menyia-nyiakan waktu. Kata-kata itu bukan sekadar nasihat, tapi pengingat bahwa banyak manusia bukan hidup terlalu sedikit, melainkan terlalu lalai. Dalam kebisingan zaman modern, kita seringkali merasa sibuk, padahal tidak benar-benar produktif. Kita bekerja keras tapi sering lupa mengapa. Kita mengejar banyak hal tapi kehilangan arah yang sebenarnya. Kesadaran akan waktu bukan berarti kita harus terburu-buru. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk memperlambat langkah, agar setiap detik memiliki makna. Banyak orang hidup seperti sedang memadamkan api, berpindah dari satu urusan ke urusan lain tanpa jeda. Mereka menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mendesak, namun mengabaikan hal-hal yang penting. Padahal tidak semua yang mendesak itu penting, dan tidak semua yang penting itu tampak mendesak. Stoikisme mengajarkan prinsip sederhana, fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Waktu adalah salah satunya, tapi hanya jika kita menyadari penggunaannya. Karena tanpa kesadaran, waktu hanyalah arus yang menyeret kita, bukan perahu yang kita kendalikan. Di era digital, kesadaran ini menjadi semakin langka. Notifikasi, berita, hiburan, dan opini orang lain terus mencuri perhatian kita. Kita tidak lagi memiliki waktu, karena waktu kita dimiliki oleh hal-hal yang tidak memberi nilai bagi hidup kita. Coba pikirkan sejenak, berapa jam dalam sehari yang benar-benar kita habiskan untuk sesuatu yang bermakna? Bukan sekadar rutinitas, tapi sesuatu yang memperkaya jiwa. Membaca, merenung, berbicara dari hati, atau sekadar menikmati keheningan. Kesadaran akan waktu menuntun kita untuk menetapkan prioritas. Karena tanpa prioritas, waktu akan terbuang dalam hal-hal yang remeh. Prioritas bukan sekadar daftar tugas, tapi cerminan nilai hidup kita. Apa yang kita beri waktu, itulah yang kita anggap penting. Jika kita memberi waktu untuk hal yang dangkal, maka hidup pun akan terasa dangkal. Maka mulailah bertanya dengan jujur, apakah yang saya lakukan hari ini benar-benar selaras dengan tujuan hidup saya? Apakah saya menghabiskan waktu untuk hal yang membuat saya tumbuh, atau sekadar terjebak dalam kebiasaan yang menenangkan tapi hampa? Orang bijak tidak menunggu waktu yang tepat untuk hidup. Mereka hidup dengan tepat di setiap waktu. Mereka sadar bahwa hari ini adalah satu-satunya kesempatan nyata yang mereka miliki. Marcus Aurelius menulis, "Jangan bertindak seolah kamu akan hidup 10.000 tahun. Kematian menghampirimu, sementara kamu hidup. Sementara masih mungkin, jadilah baik." Kalimat itu tidak dimaksudkan untuk menakuti, melainkan untuk membangunkan kita dari tidur panjang kesibukan tanpa arah. Setiap detik adalah kesempatan untuk hidup dengan kesadaran penuh, untuk hadir dalam pekerjaan, dalam percakapan, dalam cinta, dan bahkan dalam kesunyian. Kesadaran akan waktu bukan hanya soal efisiensi, tapi soal kehadiran. Karena hidup bukan diukur dari seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa dalam kita menghayati yang kita lakukan. Maka, belajarlah mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras waktu tanpa makna. Pilihlah dengan hati, bukan apa yang terlihat penting, tapi apa yang benar-benar bernilai bagi jiwa. Hidup yang bijak bukan hidup yang penuh kegiatan, tapi hidup yang diisi dengan hal yang tepat. Karena kesibukan tanpa arah hanyalah bentuk lain dari pelarian. Inilah esensi dari kesadaran waktu, untuk berhenti, menilai, dan menyadari bahwa setiap hari adalah halaman baru yang tidak bisa diulang. Jangan tunggu kehilangan untuk menghargai waktu. Jangan tunggu kesepian untuk memahami makna kehadiran. Sebab waktu yang kita miliki hari ini, sesederhana apapun, adalah kehidupan itu sendiri yang sedang menatap kita. Inilah Senandika, filsafat, tempat di mana kita belajar bahwa waktu bukan musuh, melainkan guru yang sabar. Ia mengajarkan kita untuk memilih dengan bijak, hidup dengan sadar, dan terus mencintai dengan sepenuh keberadaan. Karena pada akhirnya, bukan seberapa panjang kita hidup yang penting, tapi seberapa hadir kita di setiap detiknya. Poin 10. Pencarian akan makna dan kedamaian. Ada saat dalam hidup ketika kita berhenti sejenak dari segala kesibukan dan bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar berarti? Kita bekerja keras, berlari mengejar impian, mengumpulkan pencapaian. Namun di balik semua itu, ada suara kecil yang bertanya lirih, untuk apa?
Pencarian akan makna adalah perjalanan yang tak bisa dihindari. Setiap manusia, cepat atau lambat, akan sampai pada titik di mana harta, pujian, dan kekuasaan tidak lagi cukup untuk menenangkan jiwa. Saat itulah kita mulai mencari sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diukur, tapi bisa dirasakan. Kedamaian. Stoikisme mengajarkan bahwa makna sejati tidak ditemukan di luar diri, melainkan di dalam diri. Marcus Aurelius menulis, "Ketenangan datang ketika kamu berhenti mengejar hal-hal di luar kendalimu dan mulai hidup selaras dengan alam dan akal." Kalimat sederhana itu mengandung kebijaksanaan yang mendalam. Karena seringkali sumber kegelisahan kita bukanlah dunia itu sendiri, tapi cara kita memandangnya. Kita ingin segala hal berjalan sesuai kehendak kita. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin hidup tanpa kesulitan. Padahal kedamaian sejati justru lahir ketika kita menerima bahwa dunia tidak selalu harus sesuai dengan keinginan kita. Banyak orang mencari makna melalui kesuksesan, namun semakin tinggi mereka naik, semakin besar kekosongan yang mereka rasakan. Ada pula yang mengejar pengakuan, namun semakin banyak ia mendapatkannya, semakin ia takut kehilangannya. Karena makna tidak ditemukan di luar, melainkan tumbuh dari dalam. Dari kejujuran terhadap diri, dari keberanian untuk hidup sesuai nilai, dan dari kesadaran untuk menerima hidup apa adanya. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menyerah pada nasib, tapi untuk berdamai dengannya. Karena damai bukan berarti pasrah, melainkan memahami bahwa yang terpenting bukan apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita menanggapinya. Dalam dunia yang serba cepat, pencarian makna sering kali tertunda oleh kesibukan. Kita lebih sibuk memperbaiki citra daripada memperbaiki batin. Kita mengejar pengalaman baru, tapi jarang berhenti untuk merenungkan apa yang sudah kita miliki. Kita lupa bahwa kedamaian tidak pernah datang dari luar. Ia datang ketika hati berhenti berdebat dengan kenyataan. Seringkali kita mencari makna di tempat yang ramai, dalam pujian, dalam prestasi, dalam pencapaian sosial, padahal ia justru bersembunyi di tempat yang sunyi, di dalam kesadaran, dalam keheningan, dalam rasa syukur yang sederhana. Orang yang damai bukan orang yang hidup tanpa masalah, melainkan orang yang mampu menerima masalah tanpa kehilangan kejernihan. Seneca pernah menulis, "Ia yang tenang di dalam dirinya tidak akan terguncang oleh badai di luar." Kedamaian adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika dunia di luar bergolak. Ia tidak berarti ketidakpedulian, tetapi kebijaksanaan untuk tidak membiarkan hal-hal yang tidak penting menguasai batin kita. Pencarian makna dan kedamaian adalah perjalanan yang sunyi, karena tidak semua orang akan memahami arah langkah kita. Tapi justru dalam kesunyian itulah kita mulai mendengar kembali suara hati yang lama teredam oleh kebisingan dunia. Kita mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang menjadi seseorang di mata orang lain, tapi tentang menjadi seseorang di mata diri sendiri. Hidup yang bermakna bukanlah hidup yang sempurna, melainkan hidup yang dijalani dengan kesadaran. Kesadaran bahwa setiap hari adalah anugerah, setiap kesulitan adalah guru, dan setiap kehilangan adalah pengingat bahwa tidak ada yang abadi. Ketika kita menerima itu semua dengan hati yang lapang, kedamaian pun datang, perlahan tapi pasti. Bukan kedamaian yang megah dan penuh simbol, tapi kedamaian yang sederhana. Bangun di pagi hari dengan rasa cukup, menjalani hari tanpa kepura-puraan, dan tidur di malam hari dengan hati yang ringan. Inilah makna sejati kehidupan menurut Stoikisme. Bukan tentang menguasai dunia, tetapi tentang menguasai diri. Bukan tentang mencari kebahagiaan di luar, tetapi tentang menumbuhkannya di dalam. Maka jika hari ini Anda merasa lelah mengejar sesuatu yang tak kunjung memberi tenang, berhentilah sejenak. Dengarkan keheningan, rasakan napas, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting? Mungkin jawabannya sederhana, hidup dengan jujur, mencintai dengan tulus, dan bersyukur atas yang ada. Inilah Senandika Filsafat, tempat di mana kita belajar bahwa pencarian makna tidak harus jauh. Karena sesungguhnya, kedamaian yang kita cari selama ini mungkin sudah lama menunggu, diam di dalam diri kita sendiri. Pada akhirnya, perjalanan memahami diri bukanlah tentang menjauh dari dunia,
melainkan tentang menemukan kedamaian di tengahnya. Setiap alasan mengapa kita tak selalu nyaman berada di sekitar orang lain bukanlah tanda kelemahan, melainkan undangan untuk mengenal diri lebih dalam. Di sini, di Senandika Filsafat, kita belajar berjalan perlahan, merenung dan memaknai setiap diam. Kita berbicara bukan untuk membuktikan, tetapi untuk memahami. Jika Anda mencari ruang tenang di tengah hiruk-pikuk dunia, ruang untuk berpikir, merasa, dan menemukan makna hidup dengan cara yang lembut namun mendalam, maka Anda telah sampai di tempat yang tepat. Senandika Filsafat bukan sekadar channel motivasi. Ini adalah perjalanan batin menuju ketenangan dan kebijaksanaan. Mari tumbuh bersama, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih selaras dengan diri, waktu, dan kehidupan.